Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita beribadah di hari Minggu yang indah ini, tanggal 27 September 2020. Salam di dalam kasih setia Tuhan. Meskipun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi kita dipertemukan dengan penuh sukacita di dalam ibadah online Jemaat GKE Immanuel Kumai ini. Marilah kita persiapkan hati pikiran kita menuju peribadahan yang indah dan saat teduh bagi kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam pentahbisan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali perjumpaan kita yang indah ini, mari kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 5, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Kini kita sampai di dalam doa pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, bahwa kami telah berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Oleh kesalahan kami yang teramat besar, kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami dan pimpin kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-13. Kembali lagi kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Kami
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai kita pada saat ini di dalam doa syukur sekaligus juga doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Tiada yang lebih indah ketika kami mengimani bahwa kasih Allah itu memampukan kami untuk boleh bersyukur senantiasa selalu, memampukan kami boleh menjalani kehidupan kami dari waktu ke waktu dengan tetap berpegang kepada kasih penyertaan-Mu saja. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas topangan yang selalu saja Allah nyatakan di dalam kehidupan kami, baik di tengah persekutuan kami, keluarga kami, di mana-mana saja. Kasih penyertaan Tuhan tetap dapat kami rasakan. Oleh sebab itu, Bapa yang sungguh teramat baik, kami selalu ingin menjadi anak-anak yang Engkau kasihi dan sayangi. Mampukanlah kami untuk memberlakukan segala peraturan Taurat-Taurat-Mu yang indah itu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa, pelanggaran kami. Jangan biarkan kami tercemar dengan hal-hal yang membuat kami jauh dari damai sejahtera-Mu itu. Kami bersyukur pada saat ini juga kami boleh berkumpul keluarga lepas keluarga, bahkan rumah tangga lepas rumah tangga, sidang jemaat GKE Immanuel Kumai di dalam peribadahan online seperti ini. Biarlah kasih Tuhan saja yang hinggap memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Dan sebentar lagi pula kami akan membaca Alkitab bersama-sama, tentu saja sesuai dengan amanat Nas GKE. Tuntun kuasai kami, agar apapun yang senantiasa kami lakukan, Tuhan perkenankan kami untuk boleh kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik. Amin. Pembacaan Alkitab kita di hari Minggu yang indah ini sesuai dengan amanat Nas GKE itu terambil dari kitab Perjanjian Lama. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran, Keluaran pasal 17, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Dengan judul perikop, di Masa dan di Meriba, demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan pengikut Kristus sejati. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 21, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Kini Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Pada saat ini juga firman-Mu akan kami dengarkan bersama-sama. Biarlah senantiasa Roh-Mu yang sangat kudus itu memberdayakan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi mampu mengerti bahkan melaksanakan titah-titah-Mu yang akan kami dengarkan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang sangat kudus. Buang pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu, yang menghambat Roh-Mu yang sangat kudus mempersatukan, bahkan meneguhkan kami. Kini kami siap, berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu yang indah ini sesuai dengan Almanak Nas GKE itu terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 21 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-32. Ada dua perikop. Perikop pertama berjudul Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka,
Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perikop kedua, perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali satu dengan yang lainnya di dalam ibadah online pada saat ini. Dan kiranya kasih Tuhan tetap mengalir di dalam kehidupan kita teristimewa firman Tuhan yang sudah boleh menjadi landasan kekuatan pegangan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan saja. Dan kita sudah membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21, tepatnya ayat 23 hingga 32. Ya, ada dua perikop. Yang pertama berbicara mengenai pertanyaan mengenai kuasa Yesus, dan yang kedua juga perumpamaan tentang dua orang anak. Nah, kalau kita perhatikan dan kita ikuti ya kedua bacaan kita tadi ini, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus, ya, diceritakan bahwasanya awalnya para imam-imam, kemudian tua-tua Yahudi dan juga ahli-ahli Taurat. Ya, ahli-ahli Taurat ini pejabat Sanhedrin, ya, meminta jawab Yesus. Ya, mereka katakan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Namun Alkitab katakan bahwasanya diceritakan pada akhirnya justru mereka, ya, yang mendapatkan kecaman dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus katakan, meskipun kamu melihatnya tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Nah, terlepas dari sikap mereka yang mau menjebak Tuhan Yesus atau sekedar ingin mendengar jawaban langsung darinya yang mempertanyakan kuasa yang dipakai Yesus, namun mereka selaku pejabat Sanhedrin yang sangat menguasai masalah keagamaan, pastinya mereka sudah dapat mengetahui pasti, ya, kuasa Yesus itu dari apa yang telah diperbuatnya. Sehingga ketika Yesus bertanya kembali tentang asal baptisan Yohanes, sebenarnya ini sudah menjawab secara tersirat atas pertanyaan mereka. Karena Yohanes juga secara umum telah dianggap melakukan tugas kenabian, dan bahkan Yohanes pun telah, ya, menyatakan di depan umum bahwasanya Yesus itu adalah Mesias. Kita bisa buka kembali Alkitab kita, Yohanes pasal 5 ayat 33, ya, di situ diceritakan. Kemudian juga Yohanes 3 ayat 26 sampai 30, dan juga Yohanes pasal pertama ayat 29 hingga 37. Bapak Ibu yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, pertanyaan Yesus tentang baptisan Yohanes ini telah memperlihatkan bagaimana sikap mereka yang kelihatannya taat, yang kelihatannya dekat kepada Tuhan, ya, namun hatinya jauh dari sikap ketaatan untuk melakukan.
Nah, hal ini semakin diperjelas Yesus ya di dalam perumpamaan yang sudah kita baca tadi tentang dua orang anak. Nah, yang mana memang mereka sebagai pejabat Sanhedrin telah diposisikan sebagai anak yang kelihatannya taat namun tidak berbuat dalam ketaatannya. Merasa diri benar dan tidak memerlukan pertobatan. Sementara pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal ini merasakan membutuhkan pertobatan setelah mendengar seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu yang dikasihi berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini seharusnya anak yang dapat dianggap layak melakukan perintah bapaknya ini adalah yang taat melakukan perintah bapaknya. Namun jika melihat perumpamaan Tuhan Yesus ini, ya, kedua anak tersebut sebenarnya tidak ada yang dianggap layak di hadapan bapaknya. Ya, kita melihat ya, anak pertama ya jawaban yang kelihatannya taat ya, tetapi tidak dia lakukan. Ya. Kemudian anak kedua jawaban yang membantah kepada perintah bapaknya. Namun kita lihat bahwasanya akhirnya terlihat juga siapa yang dianggap layak di hadapan bapaknya. Yakni anak kedua yang semula membantah namun timbul penyesalan dan pergi melakukan perintah bapaknya. Nah, perilaku kedua anak tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai seorang anak yang semestinya turut perintah bapaknya. Tetapi dapat dilihat bahwa ternyata anak yang kedua dilayakkan hanya karena penyesalan atas sikapnya yang salah kepada bapaknya. Nah, demikian halnya kita di hadapan Allah. Sesungguhnya seorang pun kita tidak ada yang benar di hadapan Allah. Hanya karena kasih-Nya yang menyerukan pertobatan kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah yang setia dan taat. Sehingga jika diperhadapkan dengan sikap para Sanhedrin, ya, maka pantaslah jika Yesus mengatakan kepada mereka, meskipun kamu melihatnya tetapi kamu tidak menyesal. Dia menganggap diri mereka orang benar tanpa perlu pertobatan. Dan mereka nyaman atas praktek-praktek keagamaan yang telah mereka jalani selama ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita kembali pada ayat-ayat sebelumnya. Ya, kalau kita melihat bagaimana Yesus mengutuki pohon ara. Nah, ternyata Tuhan Yesus tidak menemukan pohon ara ini, ya, ada buahnya di antara daun-daun pohon tersebut. Nah, demikian halnya dengan perumpamaan Yesus tentang dua orang anak ini. Nah, bagaimana indahnya ucapan anak pertama tadi yang sebenarnya, ya, ini penuh ketaatan. Namun, tidak dilakukan. Nah, jika melihat dari luar pohon yang besar dengan daun yang lebat, maka ada harapan bahwa pohon tersebut akan memberikan buah yang baik untuk dinikmati. Namun ternyata tidak ada buah yang bisa diharapkan. Ternyata pohon tersebut hanya berdaun lebat, tetapi dia tidak berbuah. Nah, coba kita lihat diri kita, Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita hanya tumbuh dengan daun yang lebat saja? Namun, ya, Tuhan Yesus tidak menemukan buah dari hidup kita. Nah, layaknya seperti para pejabat Sanhedrin tadi yang dari luar memang kelihatannya penuh dengan kekudusan dan memang memahami segala hukum Tuhan. Namun ternyata tidak didapati buah hidup mereka yang dekat dan memahami hukum Tuhan dengan tidak menerima suara pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang melihat kita yang begitu rajin beribadah, berdoa, menyanyikan kidung pujian, maka orang lain akan memuji kita layaknya sebuah pohon yang dipuji karena pertumbuhannya yang begitu baik kelihatan. Tetapi yang Allah cari dari kita adalah buah ketaatan kita kepadanya. Tuhan menyatakan keselamatannya bagi kita manusia bukan supaya kita mendapatkan pujian, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Nah, penerimaan suara pertobatan dari Tuhan
tidak lain adalah ketaatan dalam pertobatan itu sendiri. Kita mulai memasuki jalan keselamatan dari Tuhan ketika buah-buah ketaatan itu muncul dari hidup kita. Ya. Seperti yang kita ketahui sabda Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Yesus katakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Nah, untuk dapat berbuah banyak, maka kita harus tinggal bersama Allah, seperti pokok ranting yang tidak terpisahkan. Nah, Bapak Ibu dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita hanya akan berbuah jika kita tetap dengan Allah. Sebab mustahil kita berbuah jika menghadapi dan juga menjalani kehidupan ini hanya kita andalkan perasaan kita, pikiran kita, dan juga keinginan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita, disinilah kita diingatkan dan sekaligus juga disadarkan. Apakah kita mau mengakui dan juga menghargai kuasa Allah yang ada di dalam diri kita? Maukah kita agar kuasa Allah bekerja sehingga menghasilkan buah yang baik tentu saja di dalam kehidupan kita? Hidup dalam pertobatan adalah selalu merendahkan diri, dengan tidak bertindak melalui keinginan, perasaan juga pikiran kita, tetapi akan bertindak dan berbuat sesuai dengan kuasa firman Allah yang menyelamatkan. Nah, masakan kita sudah mendengar dan tahu perintah Tuhan, tetapi kita tidak taat untuk melakukannya. Nah, kalau seperti itu, bukankah itu bagian dari sikap penolakan suara pertobatan dari Tuhan? Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 mengingatkan kita. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Selamat beribadah, selamat hari Minggu dan menikmati lawatan Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik untuk firman-Mu yang sudah boleh menguatkan bahkan mengubahkan kami. Belajar dari sabda-Mu yang indah ini pula, kami berasa bahwasanya kami tidak layak untuk menerima kasih, kuasa, anugerah-Mu itu. Tetapi karena pengasihan-Mu yang teramat nyata bahkan dalam kepada kami, memampukan kami menjadi dilayakkan. Sehingga siapakah kami ini ya Tuhan? Dan belajar dari firman-Mu ini pula, memampukan kami untuk senantiasa setia dan taat hanya kepadamu. Mematuhi bahkan mengerjakan segala titah perintah-Mu dengan tentunya hati yang bersih, keinginan yang kuat, dan terlepas dari keberdosaan yang kami miliki. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Kami ingin menjadi anak yang patuh, bukan hanya sekedar manis di bibir saja, tetapi diwujud nyatakan di dalam tingkah laku kami. Biarlah senantiasa pula iman yang kami miliki, yang tertuju hanya kepadamu, dapat kami wujud nyatakan dalam sikap, tingkah laku, perbuatan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, dan biarlah firman-Mu yang indah ini pula membangkitkan gairah semangat bagi kami untuk mengerjakan hal-hal baik yang Tuhan inginkan boleh kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik. Pada saat ini juga kami serahkan keberadaan seluruh sidang jemaat-Mu GKI Immanuel Kumai. Biarlah melalui peribadahan online yang kami ikuti pada saat ini memberikan nilai baik bagi kami, di mana kami boleh membenahi diri kami, keluarga kami, dan seturut itu juga memampukan kami untuk bersyukur atas kasih penyertaan yang telah Tuhan nyatakan di tengah kehidupan keluarga, lepas keluarga yang kami miliki di Immanuel Kumai ini. Bapa yang sungguh teramat baik,
Biarlah pula di dalam kesempatan ini kami boleh mengerti yang mana yang terutama kami prioritaskan. Dan terlebih lagi dengan kesibukan yang selalu saja kami kerjakan. Ajar kami untuk tidak tergerus terus-menerus dengan kesibukan, tetapi mengambil kesempatan indah seperti ini untuk mau bersembah sujud bahkan memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bahwasanya biarlah Tuhan berkati keluarga yang kami miliki. Apapun yang kami kerjakan, rencanakan, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan rencanakan, rancangkan yang cukup teramat indah di tengah kehidupan keluarga kami. Oh Yesus yang terkasih, kami bersyukur bahwasanya di dalam masa-masa COVID-19 seperti ini tidak menghalangi kami untuk selalu boleh beraktivitas bahkan bekerja. Kami boleh menerima bahkan menikmati berkat penyertaan yang berasal daripada-Mu, dan ajar kami untuk boleh mengembalikannya kepada Tuhan pula. Kami memohon biarlah senantiasa Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan di dalam tubuh kami, agar segala sesuatunya boleh kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nama Tuhan saja yang kami sembah, bahkan puji muliakan. Berkati keluarga kami, anak-anak yang kami miliki, dengan masa-masa pendidikan mereka, masa depan mereka. Kami yakin dan percaya pula Tuhan Engkau berikan yang terbaik. Dan biarlah juga melalui media online seperti ini pula kami memohon bahwasanya anak-anak Tuhan selalu semakin termotivasi untuk mendengarkan sabda Tuhan. Engkau berkati pula pendidikan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami yakin dan percaya semua dapat mereka atasi lewati dengan pertolongan Tuhan. Tuhan yang sungguh teramat baik pula, kami berdoa bagi mereka yang berbahagia, boleh Engkau tambahkan pula umur mereka. Biarlah di dalam pertambahan umur mereka pula senantiasa memberikan kekuatan kemampuan untuk bersyukur hanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka, keinginan mereka, Tuhan Engkau nyatakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga, bagi sidang jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan Engkau sembuhkan bahkan pulihkan. Kami juga berdoa untuk janda duda anak yatim piatu, lawatan pertolongan Tuhan sungguh teramat nyata, sehingga tidak ada lagi kesedihan, kegundahan yang mereka rasakan, sebab Tuhan tetap menuntun memberkati kehidupan mereka. Allah yang sungguh teramat baik, masih saja juga kami diperhadapkan dengan masa-masa sulit seperti ini, COVID-19. Ajar kami pula untuk tidak bersungut-sungut. Ajar kami untuk senantiasa mengimani bahwasanya segala sesuatunya akan Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Menghadapi masa-masa seperti ini pula kami harus penuh ketekunan, kesabaran, dan terlebih lagi menjaga diri kami dengan sebaik-baiknya melalui protokol kesehatan yang harus wajib kami lakukan dan kerjakan. Biarlah Bapa yang sungguh teramat baik, Engkau sendiri nantinya yang senantiasa mengusir COVID-19 ini di muka bumi Indonesia bahkan dunia ini. Kami yakin dan percaya rancangan-Mu bahkan rencana-Mu sungguh teramat indah Engkau nyatakan bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa pula mengimaninya. Dan bagi mereka yang senantiasa masih meremehkan dengan tidak memberlakukan, menerapkan protokol kesehatan yang baik di dalam kehidupan mereka, ketuklah pintu hati mereka, sadarkan mereka ya Tuhan, sehingga tidak banyak lagi klaster-klaster baru yang tercipta. Kami menginginkan bahwasanya semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampuni segala sungut-sungut kami. Ampuni pula segala sikap kami yang sering kami sadari ataupun tidak menghakimi bahkan menjauhkan saudara-saudari kami secara khusus dalam situasi seperti ini. Jadilah kehendak-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga serahkan keberadaan pemerintah kami,
mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Biar roh Tuhan yang sangat kudus bekerja memberdayakan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, itu semuanya berdampak sungguh teramat baik di bumi Indonesia ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga, melalui kesempatan ini pula kami senantiasa menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, siapakah kami ini? Ajar kami untuk tidak menyombongkan diri kami. Ajar kami untuk senantiasa peka mendengar suara Tuhan melalui segala peristiwa yang kami hadapi hari lepas hari. Jangan biarkan kami memelihara kegetiran, sungut-sungut, tetapi biarkanlah semuanya kami kerjakan dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya pula perkara teramat luar biasa sedang dan akan terjadi di tengah kehidupan Jemaat GKI Immanuel Kumai. Diberkatilah Jemaat GKI Immanuel Kumai. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan ke dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita sampai di dalam persembahan syukur kita, dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Pada saat ini juga kami akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan syukur yang kami harapkan boleh nantinya dipergunakan di tengah-tengah kehidupan Jemaat GKI Immanuel Kumai dengan cukup teramat baik. Berkenanlah Engkau memberkatinya, Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, bait pertama hingga baitnya yang ketiga.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 451, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Kini Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita selesai. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin.